jawab dan koordinator lansia sekaligus koordinator kegiatan inovasi pelayanan antar obat dan rujukan. Oke. Baiklah sahabat sehat Basura, pagi ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol kita. Yang pertama-tama yang saya mau minta tolong Mbak Lia ceritain asal mulanya ya Gojek ini inovasinya itu seperti apa? Ya dokter, jadi sahabat Basura, Puskesmas Basuki Rahmat pada saat pandemi saat ini telah mengadakan kegiatan inovasi layanan antar obat dan rujukan. Jadi awal mulanya dok, inovasi ini terbentuk itu dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, di mana Dinas Kesehatan Kota Palembang ini mengundang puskesmas Kota Palembang untuk datang, kemudian mereka berkomunikasi mengenai data penyakit-penyakit hipertensi dan kencing manis yang ada di puskesmas itu seperti apa, kemudian bagaimana kunjungan lansia di sana. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan itu ternyata banyak sekali puskesmas Kota Palembang ini rata-rata pasiennya itu memang menderita penyakit darah tinggi dan juga kencing manis, sehingga Dinas Kesehatan mengundang perwakilan dari perusahaan Gojek untuk memfasilitasi bagaimana supaya kegiatan inovasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Dinas Kesehatan mengembalikan lagi dokter ke puskesmas untuk kegiatan pelayanan inovasi ini. Sejak kapan ya ini inovasi antar obat lewat Gojek ini dimulai? Ya, semenjak pandemi ini dok. Jadi pada saat pandemi COVID yang kita sedang dilanda COVID ini kan kunjungan lansia, terus untuk kunjungan pasien-pasien yang darah tinggi, yang kencing manis itu kan menurun dok. Dan juga mereka itu kan kelompok rentan. Jadi untuk menurunkan angka penyebaran COVID, Dinas Kesehatan mencetuskan ide inovasi pelayanan ini. Ini apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Puskesmas Basuki Rahmat ini untuk menjalani inovasi antar obat Gojek ini? Ya, Puskesmas Basuki Rahmat membentuk tim. Kemudian dibuatlah kebijakan oleh Kepala Puskesmas Basuki Rahmat. Dan kemudian sesudah kebijakan itu dibentuk, tim itu membuat SOP-nya dong, standar operasional prosedurnya. Jadi di situ diceritakan alurnya seperti apa. Nah, sudah SOP sudah kita buat dong, baru kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada pasien-pasien yang datang ke puskesmas, kemudian kegiatan-kegiatan kita yang di luar gedung seperti posyandu. Kemudian penyuluhan masyarakat di luar gedung juga kita sosialisasikan. Begitu kalau ada rapat lintas sektor dok, kita juga sosialisasikan masalah inovasi pelayanan Gojek ini. Sampai saat ini masih berjalan lancar ya? Ya dok, masih berjalan dan antusias dari masyarakat juga sungguh baik. Bagaimana mekanismenya ya, cara pasien yang agar bisa memanfaatkan fasilitas antar obat Gojek ini? Ya, cara memanfaatkan layanan inovasi ini cukup mudah sahabat Basura. Jadi tinggal dari HP Anda, klik saja dari Google dengan mengetik https://link tr.ee/1 puskesmas PLM. Jadi bisa diketik dari HP sahabat Basura. Jadi sahabat Basura silakan menggunakan akses ini apabila ada keluarga yang menderita darah tinggi, kencing manis yang harus makan obat rutin, itu bisa langsung dari HP, dan tekanan darah, gula darah juga bisa terkontrol. Jadi bisa diulangi lagi mana itu linknya apa? Ya kita ulangi lagi ya sahabat Basura. Takutnya ada yang masih belum
link ini. Seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi yang masih pengen tahu, kita bisa lihat di linknya di Instagramnya, ada ditulis untuk memanfaatkan inovasi ini. Jadi seperti yang kita tadi ceritain, yang bisa memanfaatkan ini berarti kurang lebih penyakitnya seperti diabetes ya, sama kencing manis ya. Karena itu berulang itunya, apa namanya, rutin ya, rutin obat-obatan yang dikonsumsinya seperti itu ya. Oke, kemudian saya mau nanya itu ya, kalau misalnya untuk itu tadi kan kita ngobrolin masalah obat. Nah, kalau untuk rujukan bagaimana? Nah, kalau untuk rujukan ya, alur pelayanan antar obat rujukan ini pasiennya seperti biasa harus datang ke puskesmas dok. Nah, jadi dia didaftar, kemudian dia dipanggil di pelayanan pol umum. Nah, misalnya dia rujukan, berarti kita tawarkan sama pasiennya, Pak atau Ibu, kami bisa memberikan pelayanan antar rujukan ke rumah, dan Bapak jadi bisa bayar di rumah. Nah, apalagi kalau misalnya kita kan biasanya di puskes ini sering gangguan dok ya, ini tiket ya, internet ya, gangguan internet, gangguan dari tiketnya. Jadi kita tawarkan sama Bapak atau Ibu yang memang saat itu sedang mau dirujuk gitu dok oleh dokter. Jadi kita tawarkan, Bapak lagi COVID ini kan tidak boleh lama-lama dokter ya di puskesmas. Jadi kita tawarkan kalau memang mereka bersedia, ya mereka bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi buat yang rujukan, ya kan selain antar obat yang bisa dilakukan via Gojek, itu juga bisa rujukan, tapi pasiennya tetap datang ya, karena kan mau konsultasi dulu terus menentukan diagnosanya gitu ya. Nanti, tapi misalnya agak lama, itu bisa pasiennya pulang dulu, nanti kemudian rujukannya bisa kita antar via Gojek ya, itu fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Oh ya, tadi mengenai obat itu ya Mbak ya, berapa banyak yang bisa diberikan dalam satu kali pengantaran via Gojek ini? Kalau obat yang diantar itu dok ya 20 hari dok. Jadi 20 pasien memesan, 20 hari pertama dia bisa secara online ya, secara Gojek. 20 hari kedua juga bisa, tapi yang ketiga kalinya dia harus kontrol dokter, harus ke puskesmas. Oh gitu, jadi 2 kali ya? Ya, 2 kali bisa. Dan kan karena kan kalau dia tidak kontrol, kita kan tidak bisa melihat tekanan darahnya seperti apa, bagaimana cara dia makan obat itu di rumah. Oh iya. Tetap harus juga terkontrol, jadi Iya. nggak diberikan secara terus-menerus ya. Gitu. Baiklah, sahabat Dasra, kalau ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti masalah inovasi kita di puskesmas ini via Gojek ini, bisa bertanya lewat Instagram atau lewat Facebook ya. Nanti ada giveaway menarik yang diundi pada akhir acara ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu pelayanan puskesmas ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Terus untuk yang via Gojek itu berarti kan ada waktunya juga ya? Iya. Nah itu jam berapa, coba bisa dijelaskan? Iya. Jadi untuk pemesanan itu sesuai jam kerja dokter. Nah, jadi mulai dari kita jam 7.30 misalnya itu sudah dibuka WhatsApp-nya oleh BIC Puskesmas Basuki Rahmat sampai jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Ya. Ya. Jadi sesuai dengan jam pelayanan puskesmas, petugasnya standby ya setiap hari. Kalau misalnya mau hari Senin sampai Sabtu bisa, kecuali hari Minggu ya, sama tanggal merah. Itu di jam kerja kita dari setengah 8 udah mulai bisa kita mau pesan obat. Atau misalnya pesan yang sore mungkin keesokan harinya baru bisa diantar gitu ya. Oke, ini kita udah ada penanya ya di IG ini kayaknya. Pertanyaannya yang pertama, boleh tidak pakai BPJS
Jadi untuk inovasi kegiatan ini memang diperuntukkan untuk peserta BPJS dong. Oh Iya, peserta iya. BPJS ya. Karena kan mereka kan memang gratis dok ya, mulai dari tindakan juga gratis seperti itu ya. Jadi kalau untuk pasien yang tidak memiliki kartu BPJS itu belum bisa, karena memang harus ada distribusinya dong gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien BPJS memang bisa untuk menggunakan kegiatan pelayanan ini. Berarti pelayanan yang inovasi kita Gojek ini ya nggak bisa untuk pasien baru ya. Iya. Jadi memang harus pasiennya udah pernah berobat dan dia peserta BPJS Iya. gitu. Dari peserta BPJS itu nanti kan pendaftaran dan semua rekam medisnya sudah ada catatannya ya. Medical recordnya sudah ada di sini. Jadi tinggal kita nanti biar pasiennya nggak bolak-balik Iya. gitu ya. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan dari NA Cekyan. Sekarang ada satu lagi pertanyaan dari Yesia Renal. Pertanyaan dokter, boleh nggak kalau kita BPJS-nya nggak di Vaskes Puskesmas Basuki Rahmat? Jadi dia punya BPJS tapi tidak di Vaskes kita, tapi berobat di Puskesmas Basuki Rahmat. Boleh nggak kami ikut pelayanan antar Gojek? Nah, jadi mau ikut yang inovasi ini tapi bukan wilayah kita ya, bukan wilayah kita. Bagaimana coba? Ya, jadi kalau dia peserta BPJS dan dia sering berobat di Basuki Rahmat, itu biasanya ada rekam medisnya itu sudah terlihat apakah dia memang penderita kencing manis atau tekanan darah tinggi dan memang sudah terkontrol. Jadi nggak masalah dokter mau dianya BPJS-nya di luar, tetapi dia gimana tadi pertanyaannya? Jadi dia punya BPJS tapi bukan wilayah kerja kita. Misalnya puskesmas lain atau vaskes lain, vaskes tingkat pertamanya itu di tempat lain gitu. Bisa nggak ikut ini layanan antar Gojek ini? Gitu. Kalau misalnya BPJS-nya itu di luar, kalau dia memang berobatnya kalau kita kan kalau di luar itu biasanya dilayani 3 kali ya dokter ya. Oh iya. Nah, 3 kali biasanya nanti dikembalikan ke vaskes BPJS-nya gitu kan. Jadi kalau memang dianya berobat di sini selama 3 kali yang dipakainya itu memang dia sudah ada di rekam medis dan penyakit darah tinggi maupun kencing manisnya itu sudah terkontrol, bisa juga untuk inovasi ini bisa dilakukan. Jadi begini ya buat Mbak Yesi, kalau memang BPJS-nya bukan wilayah kerja kita gitu, memang ada kebijakan untuk bisa berobat 3 kali gitu. Tapi setelah 3 kali biasanya kita anjurkan untuk pindah vaskes kalau memang misalnya cocok di sini atau lebih dekat wilayah rumahnya ke kita. Jadi setelah 3 kali mengajukan ke BPJS atau lewat aplikasi bisa untuk pindah vaskes gitu. Nah, jadi bisa memanfaatkan aplikasi yang inovasi kita ya, inovasi via Gojek ini. Gitu. Itu memang sudah dari BPJS-nya ya. Peraturan BPJS-nya memang kita seharusnya berobatnya di wilayah vaskes pertama yang ada di kartu BPJS kita itu. Nah, kalau misalnya memang pengennya kesini karena lebih dekat rumahnya, boleh kita disarankan untuk pindah gitu kan, karena kan udah daripada bolak-balik gitu kan. Jadi begitu. Pasti tetap bisa kita layani, tapi biasanya batasnya 3 kali seperti itu. Itu juga untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Ya, yang rutin lah, yang rutin tiap hari. Tadi sudah ada penanya, kita lanjut lagi obrolan kita ya. Setelah ini, kalau untuk pasien yang berobat misalnya pertama kali berobat, sudah ketahuan nih dia diabetes atau darah tinggi ya. Nah itu bisa berobat kunjungan kedua tuh udah bisa mulai memanfaatkan fasilitas ini, atau sebaiknya itu dulu, apa tuh datang dulu untuk konsultasi dulu yang pada kunjungan kedua, atau boleh langsung seperti itu? Kalau untuk pasien-pasien yang baru dokter, kemudian dia terdiagnosa darah tinggi atau kencing manis, biasanya itu ada batas normalnya dulu dokter. Nah, jadi kan dia tuh harus terkontrol
misalnya tensinya masih belum terkontrol itu belum bisa, karena kalau sudah terkontrol kan memang dia minum obatnya secara memang rutin gitu. Nah, rutin dan tidak memerlukan konsultasi ke dokter dalam waktu yang terus menerus. Jadi harus terkontrol dan memang tidak bisa langsung diberikan langsung dia secara online kalau tekanan darahnya belum terkontrol. Jadi pada kunjungan kedua masih belum ya, sebaiknya ya. Sebaiknya pada kunjungan kedua, yang pertama kedua sebaiknya ini ya tetap kita konsultasikan ke dokter dulu, karena kan itu butuh pemeriksaan, jadi nggak bisa langsung kita kasih obat makan terus. Kalau misalnya ternyata pada kunjungan pertama dan keduanya tidak ada perbaikan, mungkin apa dosisnya dikurangi seperti itu ya. Jadi masih belum bisa. Jadi ini agak spesial ya inovasi kita ini, khusus pasien-pasien yang langganan Ya, gitu ya. sudah Jadi rutin. biasanya memang diperuntukkan untuk lansia gitu ya. Lansia yang memang rutin hampir tiap minggu atau tiap bulan sudah pasti berkunjung Ya, ke berulang-ulang puskesmas. bisa berkunjung ke puskesmas. Mungkin sudah hafal juga nggak Ya. ya? Biasanya sudah hafal juga ya, karena ini memang setiap ketemu itu lagi gitu ya. Tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi pasien-pasien itu selalu minum obat darah tinggi dan diabetes. Jadi kalau misalnya dia pada kunjungan pertama dan kedua kan bisa juga berkonsultasi sama ahli gizi kita ya, untuk memperbaiki penyakit-penyakitnya seperti itu. Memang sebaiknya memang datang, tapi karena kondisi kita ini lagi pandemi seperti sekarang ini agak banyak itu kendala ya, hambatan yang kita nggak bisa pasiennya nggak seramai kayak dulu gitu. Kan jadi oke, kita balik lagi ke masalah rujukan ini ya. Kalau rujukan itu biasanya kalau misalnya kita kasih ke pasiennya itu ada beberapa penyakit kan yang nggak bisa dirujuk gitu. Jadi yang kira-kira memungkinkan untuk pelayanan rujukan via Gojek ini penyakit apa saja? Jadi dari BPJS sendiri itu sudah ada peraturan dokternya, ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dirujuk. Nah, jadi kita saring dulu dokter. Misalnya kalau misalnya dokternya dirujuk, berarti kan bisa dokternya dirujukan. Tergantung diagnosa dokter Ya, ya. contohnya misalnya seperti sakit lambung misalnya dokternya. Kan obatnya tersedia di puskesmas. Oh iya. Dan biasanya tidak diberikan oleh dokter, tapi kalau sudah memang sudah berobat, tidak ada perubahan, baru biasanya dokter itu memberikan rujukan. Oh gitu, jadi tidak semua penyakit bisa dirujuk, karena kalau penyakitnya masih ringan dan obat-obatannya tersedia di puskesmas, kita biasanya menyarankan pasien untuk mengkonsumsi obat puskesmas, karena kan dari BPJS-nya juga terbatas ya, kita untuk rujukan itu nggak bisa langsung dikasih gitu. Oke, ini berikutnya ada penanya lagi ya, dari Rika Febri Dayati. Ini ditanyakan, dok, ada jarak maksimal pengantaran nggak dari rumah puskes? Maksudnya itu berapa jauh maksimal pengantaran dari puskes ke rumah obatnya itu? Bisa dijelaskan? Untuk pengantaran itu dari Gojek sudah memasang tarif 10.000 jauh dan dekat. Jadi dia jauh mau dekat itu pasien bisa membayar sendiri di rumah itu dengan harga 10.000. Oh, itu udah fix ya. Oh iya. Biasanya kan kita gantung jarak nih kalau ongkirnya ya. Ongkirnya kalau semakin jauh agak lebih tinggi daripada yang dekat. Tapi kalau ini udah di fix, disamaratain sama Gojeknya itu 10.000 aja. Jadi itu sama aja ya sama ongkos. Ongkos kalau kesini berapa? Belum nunggunya gitu ya. Belum antrinya gitu. Kalau ini kan udah langsung didaftarin sama petugas di sini, langsung dibuatin rekam medisnya, langsung disiapin obatnya, udah tinggal tunggu di rumah. Tunggu sampai di rumah gitu. Jadi untuk jaraknya nggak ada ya, nggak ada apa tuh, maksimalnya nggak ada. Nggak ada. Jadi mau jauh mau dekat pokoknya biaya pengantarnya 10.000. Boleh jauh atau dekat boleh sama 10.000. Jangan
dari luar Palembang ya, agak susah gojeknya nonton. Tiba-tiba dari dari mana? Pramuli gitu, nggak bisa. Jadi masih di wilayah Kota Palembang juga gitu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi berikutnya dari Ria 1980. Ini yang ditanyakan, obat apa saja yang bisa diantar lewat Gojek? Gitu. Apa harus konsul ke dokter dulu atau bisa langsung minta obat? Jadi itu tadi kita sudah bicarain masalah penyakit yang bisa untuk ini ya, untuk memanfaatkan layanan fasilitas Gojek ini. Tapi ini pertanyaan apa aja kira-kira obatnya? Ya. Jadi kan untuk pasien yang darah tinggi sama kencing manis yang terkontrol ini dok, biasanya kan sudah ada rekam medisnya sudah terlihat dok ya di rekam medis obat yang biasa diberikan oleh dokter, seperti kalau misalnya darah tinggi itu amlodipin atau captopril disertai dengan vitamin misalnya dok ya. Kemudian kalau dia kencing manis yang biasa dimakan misalnya vitamin, kemudian juga glimepiride disertai juga vitamin gitu. Nah, di luar dari obat-obat itu tidak bisa dokter, karena memang obat itulah yang harus rutin diminum. Kalau misalnya ada di luar itu dan keluhan lain, dia harus berobat ke puskesmas. Oke, jadi ada beberapa yang bisa, tapi ada juga yang tidak bisa, gitu ya. Tapi untuk konsultasi sebenarnya masih bisa ya. Kita konsultasi via online itu tetap bisa. Cuman untuk obat yang bisa memanfaatkan via Gojek ini, jadi tadi seperti obat-obatan darah tinggi sama obat-obatan kencing manis yang memang rutin dikonsumsi. Oke, ini tadi apa harus ke dokter dulu atau bisa langsung minta obat? Tadi udah dijelaskan juga, boleh sebaiknya kalau di awal kita ke dokter dulu gitu kan ya. Kalau untuk pasien baru, tapi kalau sudah udah rutin, boleh langsung gitu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Unice. Nah, saya mau tanya, apakah hanya 3 penyakit itu saja yang boleh pakai aplikasi Gojek? Kenapa? Gitu. Ya, bisa kita jelasin lagi ya, biar lebih paham gitu ya. Jadi dokter, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis ditambah lagi penyakit pipi paru itu kan ada 3 ya penyakitnya, ada paket obatnya sudah memang rutin, yang juga terkontrol. Jadi memang penyakit itu, karena kalau penyakit lain itu kan biasanya kalau keluhannya tidak lagi, biasanya obatnya tidak diminum lagi. Tapi kalau darah tinggi, kencing manis sama TBC itu takutnya kan malah kalau tidak diminum secara rutin, tidak terkontrol, akan berakibat komplikasi ke organ-organ yang lain. Ini supaya tetap obat-obatan yang rutin diminum ini tetap diminum walaupun dalam kondisi kita yang lagi pandemi gini ya. Nah, takut namanya yang sudah lansia agak rentan keluar rumah gitu kan, jadi boleh melakukan mengambil layanan ini, maksudnya ya, memanfaatkan layanan ini. Oke, tadi sudah dijelaskan 3 penyakitnya. Nah, kenapanya juga tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ya, ada lagi dari Rika Raisa. Dok, apakah pelayanan pengantaran obat dari puskes ini hanya untuk pasien lansia saja? Atau boleh untuk seluruh pasien yang memiliki BPJS? Ya, jadi pelayanan obatnya itu apa untuk lansia aja khusus gitu? Atau nggak lansia bisa nggak gitu ya? Ya, jadi inovasi kita ini memang awalnya untuk lansia dong, karena memang kelompok rentan lansia itu kan terhadap COVID ini kan dia mudah sekali tertular ya. Antibodi lansia juga sudah mulai menurun ya dok ya, apalagi lansia yang sudah disertai dengan penyakit darah tinggi, kencing manis, dan juga pipi paru dong. Jadi untuk saat ini memang sasarannya dok ya dari pasiennya memang lansia, kemudian penderita darah tinggi, kencing manis, dan juga pipi paru. Kalau biasanya kan lansia tuh agak susah juga ya menggunakan aplikasi ini, maksudnya mereka tuh yang pencet-pencet HTTP segala macam itu ya. Nah, kalau seandainya yang masih muda gitu, dia tapi ada penyakit TB paru itu bisa nggak? Bisa ya. Karena kan TB paru itu juga ada
udah habis dalam jangka waktu berapa ya biasanya itu? 2 minggu 2 minggu ya, 2 minggu biasanya kunjungan ulang ya. Nah, Itu apa namanya, mereka bisa memanfaatkan ini juga ya, walaupun masih muda, jadi nggak harus yang lansia, yang muda pun bisa gitu ya. Tapi khusus yang langganan ya. Ini berikutnya ada lagi dari Ria lagi, pertanyaannya, kalau minta anterin Gojek online lain boleh nggak? Tidak dok, atau harus konsul dulu ke dokternya? Itu jadi ojek online tuh bukan hanya Gojek, yang lain ada juga ya, kita tahu yang merek-merek lain gitu ya. Itu bagaimana mas? Bisa nggak kalau itu? oh, jadi kita ini kan sedang bekerja sama dengan Gojek, jadi memang dari dinas kesehatan juga sudah memfasilitasi, jadi puskesmas hanya menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi untuk saat ini kita bekerja sama dengan Gojek. Iya. Jadi saat ini memang kita masih menggunakan layanan Gojek karena bekerja sama dengan itu ya. Kalau untuk yang online lain mungkin masih pending dulu. Oke, ini obat apa saja yang boleh diantar tadi ya sudah dijelaskan juga. Kebetulan tadi ada yang nanya juga ya, hampir mirip ya, obat-obatan tentang darah tinggi, TB paru, sama kencing manis gitu. Berikutnya ada pertanyaan dari Ameli. Nah, biaya Gojeknya bagaimana dan bagaimana cara pesannya? Nah, kita coba direview lagi ya. Biar mungkin baru dengar. Jadi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Gimana? Jadi sahabat Basura, kita ulangi lagi cara memesannya tadi melalui link tadi ya, dari handphone Anda, https://link.tr.ee/puskesmas PLM. Nah, sesudah kalian klik itu akan terhubung ke PIC Puskesmas Basuki Rahmat. PIC Puskesmas Basuki Rahmat akan siap membantu setiap pertanyaan, kemudian akan meminta BPJS-nya dok, nomornya atau BPJS-nya, kemudian nanti didaftarkan seperti biasa melalui piker dok. Didaftarkan melalui piker, kemudian sudah ada rekam medisnya, petugas rekam medis nanti memberikannya kepada petugas pelayanan di Polinum. Nah di Polinum nanti petugasnya akan melihat riwayat penyakitnya, kemudian dokter akan memberikan resep. Resep Jadi obat. itu tetap konsultasi via dokter sebenarnya, tapi pasiennya tetap di rumah. Rekam medisnya berjalan. Ya, di dokter itu memberikan resep seperti biasa, kemudian kita berikan ke petugas farmasi atau obatnya untuk dikemas obatnya supaya aman, dan juga sesudah dikemas dengan baik kita kembalikan lagi ke PIC Puskesmas untuk dia memesan Gojeknya itu dokter. Dan nanti kalau misalnya sudah diantar oleh Gojek, PIC itu tetap berkomunikasi dok. Apakah sudah sampai, bisa juga disertai dengan foto gitu dok dari Gojeknya gitu. Biasanya untuk memastikan obat itu sudah sampai tetap dengan orang yang dituju, kita pakai foto ya. Sekarang ya foto gitu via WA gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Emilia 12778. Dok, kalau pasien belum punya BPJS tapi berobat di Puskesmas Basuki Rahmat, boleh tidak gunakan aplikasi Gojek? Gitu. Ya. Kalau tidak punya itu ya? Kalau belum punya BPJS, kita sarankan untuk ikut peserta BPJS dulu dong. Jadi kita jelaskan, kita edukasi. Kalau misalnya dianya bisa bayar secara mandiri, ya bisa kita edukasi dok ya. Kalau memang dia tidak mampu, nanti kita edukasi yang bagaimana caranya untuk dapat dari pemerintah. Karena memang kalau untuk BPJS ini kan tidak dikenakan biaya apapun lagi dok. Jadi bisa untuk secara inovasi ini bisa digunakan. Nah, kalau BPJS ini kan dari biaya konsulnya sudah tidak ada lagi, untuk pendaftaran sudah tidak ada lagi, semuanya juga gratis. Obat-obatan juga gratis, sudah dibiayai sama BPJS.
jadi kita menyarankan kalau memang masih belum punya BPJS sebaiknya mendaftar BPJS seperti itu ya, supaya bisa memanfaatkan layanan aplikasi via Gojek, pengantar barang via Gojek ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Vini Rita ya. Dari jam berapa sampai jam berapa bisa diantar dok obat via online-nya, via Gojeknya? Apa bisa setiap hari? Oke, coba gimana Mbak? Kalau pengantarannya itu sesuai dengan jam kerja puskesmas dong. Jadi Senin sampai Sabtu di jam setengah 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi setiap hari kecuali hari libur kita di jam kerja bisa ya. Sabtu kayak sekarang ini kita masih masuk sampai jam setengah 1 ya. Jadi masih bisa juga kalau yang mau menggunakan layanan aplikasi ini boleh langsung dipesan gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibnu 2317. Apakah pihak puskesmas tetap memantau ketepatan pengiriman obatnya ke pasien? Apakah pasien sebelumnya diedukasi tentang obat yang dikonsumsinya saat menyerahkan resep? Nah, ini bagaimana? Ya. Jadi kan pada waktu pasien itu kan memang sudah terkontrol, oke? Jadi kan dia memang sudah patuh untuk minum obatnya, sehingga kita bisa berikan layanan ini. Dan kalau misalnya ada edukasi, dari petugas farmasinya memberikan kertas edukasi dokter, misalnya pemakaian obatnya maupun edukasi yang biasa diberikan oleh petugas farmasi. Ya, jadi memang kalau untuk pertanyaan ini tetap memantau ketepatan pengiriman obatnya. Tadi sudah disampaikan bahwa begitu dikirim obatnya, petugas tetap berkomunikasi dengan pasien gitu ya, tetap bertanya apa obatnya sudah sampai gitu. Pasien pun misalnya mau nanya ini obatnya berapa kali sehari dimakan, seperti itu bisa langsung ya komunikasi ya WA biasanya ya, seperti itu. Jadi tetap dipantau juga dengan difoto untuk membuktikan bahwa obat itu sudah sampai gitu ya. Kemudian edukasi tadi sudah dijelaskan, dari farmasinya sendiri akan kasih catatan-catatan. Oke, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh pakai ojek sendiri? Nah, seperti itu. Pakai ojek sendiri ini maksudnya ojeknya Gojek atau gimana ya? Atau Gojek lain gitu ya? Mungkin ya. Gimana? Bisa nggak? Kalau misalnya ternyata udah punya ojek langganan, tapi dia nggak menggunakan aplikasi ini, berarti dia langsung menghubungi aja atau bagaimana? Kalau misalnya dia pakai Gojek sendiri, tidak ada masalah. Yang penting dia berkomunikasi dengan puskesmas tadi melalui link inovasi ini. Gitu. Kalau untuk memang dia berat misalnya dengan Gojek dan diantar oleh, tapi biasanya kalau udah pesan ini tergantung PIC-nya. Kalau misalnya PIC, misalnya dia udah ada Gojek online, kan jadi pesan oleh PIC, kan yang pesannya kan PIC puskesmas. Jadi bukannya begitu kita mencari HTTP yang itu tadi, websitenya linknya itu nggak langsung terhubung dengan Gojek ya. Jadi yang terhubung itu dengan PIC ya, penanggung jawab dari puskesmas ini yang akan menjelaskan bahwa ini akan dikirim jam berapa gitu ya. Jadi boleh pakai ojek sendiri ya, nanti tergantung komunikasinya sama petugasnya yang di sini. Ini udah lumayan banyak kan pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti teman-teman kita akan di satu orang biasanya habis acara ini kita akan kasih giveaway gitu untuk yang beruntung. Mudah-mudahan ada yang beruntung ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan lagi masih boleh, masih ada waktu kita ya. Masih ada waktu. Atau saya yang nanya deh. Jadi keuntungan dari aplikasi ini ya, yang kerjasama kita dengan Gojek ini dibandingkan dengan
pasien datang sendiri ke sini tuh apa saja? Ya, keuntungannya saat ini kan sedang pandemi dok ya. Jadi kita memberikan kenyamanan dan keamanan buat pasien kita dok ya. Makanya dinas kesehatan juga mencetuskan inovasi ini supaya penderita penyakit darah tinggi, kencing manis ini tidak menjadi malah berisiko untuk penularan COVID ini. Jadi dengan keamanan ini mereka bisa memesan sendiri di rumah, obat diantar, dan juga diberikan juga sedikit agak lama, mungkin 20 hari. Oh ya, ya, 20 jadi hari. prosesnya lama lagi Iya, ya, 20 sekitar hari. 20 hari baru bisa. Ya. Jadi dia tidak terlalu sering ke rumah. Lumayan 2 hari Iya. ya, ke sebulan. Ya, jadi nggak bolak-balik ke sini ya, menghemat ongkos sebenarnya ya, memberikan keamanan juga gitu untuk para lansia-lansia gitu. Gimana? Masih ada yang bertanya? Ini kan udah berjalan selama pandemi ini kan udah berapa tahun ya? Udah 1 tahun ya? Udah 1 tahun lebih. Nah, jadi tercetusnya ini kan waktu zaman pandemi berarti 2020 ya. Nah itu kita mulai untuk melakukan di puskesmas ini sejak kapan? Jadi pada waktu bulan Maret dokter tepatnya ya. Tepat ya bulan Maret, berarti ya kan 1 tahun ya dengan ini. Bulan Maret mulai pandeminya kan. Oh ya, mulai Maret bulan mulai pandeminya itu lagi heboh-hebohnya dokter ya. Ya lagi. Kemudian dinas kesehatan kan memberikan instruksi untuk kegiatan luar gedung itu melalui WhatsApp. Misalnya kalau kayak posyandu itu kan harus dengan WA dokter. Jadi semuanya itu diedukasikan melalui WA. Nah, kemudian dinas kesehatan itu memfasilitasi kegiatan ini. Jadi dia mengundang puskesmas untuk berkomunikasi dokter sebelumnya. Bagaimana edukasi ini bisa berjalan. Nah, ternyata puskesmas memberikan sikap yang positif karena kan ini kan ide yang itu ya bagus ya untuk ide yang ini ya. bagus, memang saat ini lagi dibutuhkan saat pandemi saat ini, dan dari perusahaan Gojeknya juga sangat positif juga bisa memberikan biaya yang tidak terlalu memberatkan, jauh dekat jaraknya 10.000 Sama ya. gitu. Baik, ini kita ada penanya lagi ya dari Ibnu 2317. Apakah ada sistem atau kontrol pengamanan lain untuk memastikan obat dan informasi tentang obat itu tersampaikan dengan baik ke pasien? Gitu. Jadi ini bagaimana, takutnya nanti kan obatnya itu nggak sampai tepat pada orangnya gitu. Bagaimana caranya tuh supaya itu pasti sampai gitu? Ya, Kontrolnya itu seperti apa? kita komunikasi dok, PIC tadi berkomunikasi langsung ke pasiennya. Nah, dengan boleh juga dengan foto dok ya, obat-obat yang benar-benar kita kirim apakah sudah sesuai itu. Ya, jadi kita sebelum kita mengirim obat-obatan dari sini, kita udah telepon dulu, itu ibu atau bapak gitu, ini obatnya udah mau jalan, udah kita mau kirim gitu. Nah, di foto biasanya ya obatnya berapa banyak, kemudian Gojeknya sampai di tempat, kapan sampai Gojeknya, nanti biasanya kita telepon lagi untuk pastiin bahwa obat itu udah sampai gitu. Nah, kalau untuk Gojeknya sendiri dok ya, Gojeknya itu kita berikan buku dokter di bagian PIC itu. Jadi gitu. Gojeknya itu tanda tangan, namanya siapa, untuk sebagai bukti ini dok ya. Jadi bukti bahwa yang nganternya Gojeknya namanya siapa gitu ya. Jadi Jadi bisa kita konfirmasi ke pihak Gojek kalau misalnya ada sesuatu dan lain. Iya. Mudah-mudahan ya nggak terjadi seperti
hanya lapor gitu ya, mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Gitu. Karena biasanya pasien-pasien juga wilayah kerja kita ya, jadi nggak terlalu yang jauh-jauh gitu, masih wilayah sini juga. Kemudian oke, jadi ngobrol-ngobrol kita kali ini saya bikin kesimpulan dulu ya. Yang pertama, layanan Gojek ini, layanan antar obat lewat Gojek ini ada setelah memang pandemi pada saat sekarang ini ya, dari tahun 2020 kemarin udah mulai berjalan. Kemudian obat-obat yang bisa diantar atau penyakit-penyakit yang bisa memanfaatkan layanan Gojek ini ada 3. Yang pertama itu diabetes ya, itu karena itu rutin harus konsumsi obat terus setiap bulan gitu kan. Kemudian darah tinggi itu juga harus konsumsi obat terus setiap hari gitu ya. Kemudian yang ketiga TB paru. Nah, TB paru ini biasanya sudah ada paket-paket obatnya. Jadi 2 minggu sekali dia pasiennya datang ke sini biasanya untuk mengambil obat ya. Tapi kalau selama pandemi ini bisa kita manfaatkan inovasi layanan antar obat via Gojek ini yang baru buat lansia atau dia masih muda atau bisa juga. Gitu. Jadi inovasi ini untuk pasien yang tidak penyakit itu ya. Betul tidak? Inovasi ini baru pertama kali dokter di Indonesia, di Palembang. Di Indonesia dok. Di Indonesia di Palembang. Ya, puskesmas mengantar obat secara Gojek. Ya. Jadi kita bekerja sama dari puskesmas dengan Gojek, juga ada penanggung jawabnya dari puskesmas untuk mengantarkan obat dan diberikan via Gojek ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan dari saya, obat untuk memanfaatkan layanan ini bisa kita dari jam 7:30 pagi sampai jam 2 siang itu bisa, itu di jam kerja. Kalau hari Jumat kita agak lebih cepat ya tutupnya sampai 11:30 gitu. Tapi selain hari Minggu dan tanggal merah kita bisa memanfaatkan layanan ini. Gitu ya. Oke, baiklah, kayaknya kita akhiri ngobrol kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan minta maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, gitu ya, dari Ria. Sama. Ya. Kemudian kita tutup acara kita